Film diawali dengan sebuah video dokumentasi dari seorang dokter syaraf bernama Jung Won. Dia menjelaskan hasil observasinya pada satu orang pasien wanita bernama Enso, yang ternyata pasien tersebut adalah adik Jung Won itu sendiri. Selepas ditinggal mati oleh orang tuanya, Enso tinggal seorang diri di rumahnya dan diduga mengidap penyakit syaraf akibat depresi yang dialaminya. Namun saat Jung Won melakukan pemeriksaan pada adiknya, kisah pun berlanjut pada suatu kantor perusahaan Ghostbuster di Korea yang tepat saat itu mereka kedatangan tamu, yakni seorang petugas polisi bernama Kapten Choi dan seorang pria. Dan bos dari perusahaan pembasmi iblis ini adalah pria bernama Kang Bao bersama dengan dua pegawainya bernama Sharon dan juga Kim Gun. Dan dengan senang hati mereka menerima kedatangan tamunya. Maksud kedatangan mereka adalah untuk meminta bantuan Kang Bao guna mencari anak gadisnya bernama Sujin yang hilang tak kunjung pulang ke rumah dalam beberapa hari. Mendengar permintaannya, Kang Bao merasa jika kasus pencarian orang hilang bukanlah ranahnya. Namun Choi pun menambahkan bahwa sebenarnya Sujin sudah diketahui di mana keberadaannya. Namun yang jadi masalahnya, Sujin kini berada di sarang gangster yang diketahui kelompok gangster tersebut adalah kultus pemuja iblis yang kerap kali melakukan berbagai aktivitas mistis, di mana manusialah yang menjadi medianya. Bahkan penggeledahan yang dilakukan Kapten Choi dan pasukannya berujung pada jatuhnya korban jiwa. Setelah mendengar cerita lengkapnya, maka Kang Bao pun menerima pekerjaannya. Tak lupa pula dia memberi uang pada Kapten Choi, yang rupanya Kapten Choi ini sebagai agen pencari pasien untuk Kang Bao. Lalu kemudian Kang Bao pun mengajak anak buahnya untuk beraksi. Dan di Korea sendiri saat ini sedang diresahkan oleh aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok gangster di berbagai penjuru Korea yang diduga mereka memperalat orang kerasukan untuk melakukan kekerasan bahkan sampai pembunuhan. Kepala polisi sendiri angkat tangan dengan kasus ini sampai-sampai meminta bantuan seorang pastor bernama Marco. Namun Pastor Marco berkata bahwa kasus ini tidak bisa ditangani oleh sembarang orang, melainkan hanya manusia yang dianugerahi sebuah kekuatan dan kemampuan seperti pembasmi iblis semacam Kang Bao. Kang Bao sendiri baru saja tiba di tempat di mana Sujin berada. Di sana nampak belasan anak muda yang jauh dari kata baik akibat dari minuman keras dan narkotika yang mereka gunakan. Sampai akhirnya Kang Bao menemukan sebuah pintu yang ditunggu oleh 3 orang penjaga. Dan ternyata para pembasmi iblis ini punya pekerjaannya masing-masing. Kim Gun sendiri bertugas sebagai videografer yang merekam atau mendokumentasikan setiap pekerjaan mereka. Sharon sendiri dikarenai bakat untuk merasakan kehadiran hawa jahat dengan indranya. Dia pula lah yang menangani orang kerasukan karena dia memiliki pula bakat sebagai seorang eksorsis atau pakar pengusiran iblis. Dan pekerjaan dari Kang Bao sendiri apalagi kalau bukan kepalan tangannya. Di ruangan tersebut nampak beberapa orang berjubah dan Sujin sendiri terbaring di tempat semacam altar pemujaan dengan kondisi yang sudah kerasukan. Yang lantas Kang Bao pun melanjutkan kembali aksinya. Sementara itu Sharon lebih sibuk dengan ritual eksorsisnya. Sampai akhirnya mereka pun berhasil selamatkan Sujin dan mengusir iblis yang bersemayam di tubuhnya. Yang lantas Kang Bao pun membakar altar pemujaannya. Lalu kita beralih di rumah sakit di mana Jung Won berada. Di sela pekerjaannya, dia selalu menyempatkan diri untuk memeriksa Enso, adiknya yang saat ini ditempatkan di sebuah ruangan isolasi dengan kondisi terbaring di ranjang, lengkap pula dengan tali pengekang di sekujur tubuhnya. Semakin hari keadaan Enso kian memburuk yang membuat Jung Won sangat bersedih. Namun di pantauan kamera pengawas, tiba-tiba saja Jung Won melihat Enso tidak ada di ranjangnya. Sontak saja dia memeriksanya ke ruangan isolasi. Namun tiba-tiba saja Enso muncul di belakang Jung Won. Yang ketika Jung Won menoleh ke belakang, ia sebagai tenaga medis, Jung Won tak percaya dengan hal mistis. Ia lebih percaya dengan sesuatu yang logis. Namun pengalamannya barusan menuntunnya untuk menemui Pastor Marco yang ternyata dia bekerja di rumah sakit yang sama. Jung Won menanyakan pendapat Pastor tentang kondisi adiknya. Nampaknya Jung Won mulai meyakini masalah adiknya, bahwa masalah adiknya bukanlah ranah medis. Yang lantas Pastor Marco menyarankan Jung Won untuk menemui Kang Bao. Dan saat itu juga Jung Won menemui Kang Bao dan meminta bantuannya. Mengira Jung Won datang atas permintaan Kapten Choi, hampir saja Kang Bao menerima pekerjaannya. Namun saat mengetahui jika Jung Won datang atas rekomendasi dari Pastor Marco, Kang Bao tiba-tiba saja merubah keputusannya.
Dan sebelum pulang, Jungwon menitipkan video rekaman pemeriksaan adiknya pada Sharon, berharap Kang Bao merubah keputusannya. Tak lama kemudian, Pastor Marco pun datang menemui Kang Bao, yang nampaknya Pastor Marco dan Kang Bao saling mengenal sebelumnya. Namun raut wajah kebencian terlihat jelas di wajah Kang Bao tatkala dia melihat kedatangan Pastor Marco. Entah masa lalu seperti apa di antara mereka berdua, namun yang jelas Kang Bao tetap menolak permintaan Jungwon sekalipun Pastor Marco bersikeras membujuknya. Dan kita kilas balik pada masa lalu, seperti apa antara Kang Bao dan Pastor Marco sebenarnya. Di masa kecil, rupanya mereka berdua dibesarkan di panti asuhan yang sama bersama teman masa kecil Kang Bao bernama Joseph. Pastor Marco sendiri memilih keluar dari panti asuhan dan hidup mandiri. Begitupun Kang Bao dan Joseph menyusul. Kemudian hingga 15 tahun lalu, tanpa dijelaskan lebih detail dalam filmnya, Joseph dengan gegabah melepaskan iblis Lucifer sampai merasuki tubuh Kang Bao, yang tanpa disadarinya Kang Bao membantai seluruh penghuni panti. Dan Joseph pula lah yang melepaskan hawa jahat di tubuh Kang Bao, yang lantas Joseph pergi entah kemana. Kang Bao pun menyalahkan Joseph atas kejadian tersebut. Begitupun dengan Pastor Marco yang tak pernah sekalipun kembali ke panti asuhan tersebut. Sejak saat itu Kang Bao memutuskan untuk mendirikan jasa pembasmi iblis sampai saat ini. Sampai saat ini Kang Bao masih memiliki kekuatan iblis Lucifer dalam tubuhnya. Akan tetapi dengan masa lalunya tersebut, Kang Bao tak bisa memungkiri jika dia terus saja kepikiran, bergejolak hati nurani dan rasa kesalnya. Sampai akhirnya hati nuraninya lah yang menjadi pemenangnya. Lalu ia mengesampingkan masalahnya dengan Pastor Marco dan memutuskan untuk memeriksa video yang telah diberikan oleh Jungwon. Dari rekaman tersebut, Jungwon pun bercerita semua berawal setelah orang tua Jungwon tiada. Ditambah dengan Eunse yang terus kepikiran, mempersiapkan diri dengan audisi yang akan dijalaninya, membuat Eunse depresi. Sejak saat itulah Eunse mulai berubah. Namun tanpa diduga, Kim Gun mendapati sesuatu dari sebuah rekaman CCTV. Bahwasannya semua yang dialami oleh Eunse berkaitan dengan kultus sesat yang sempat mereka temui. Menghabiskan rasa penasarannya, saat itu juga mereka pergi menemui Jungwon, bermaksud untuk berkomunikasi langsung dengan Eunse. Kini bertemulah mereka dengan Eunse di ruangan isolasinya. Awalnya Eunse merespon dengan baik pertanyaan Sharon. Namun setelah Sharon melafalkan bacaannya, sontak saja iblis yang bersemayam dalam tubuh Eunse menunjukkan kehadirannya. Celakanya Eunse pun sempat melarikan diri. Dia perburuk pula dengan seluruh pasien rumah sakit yang tiba-tiba saja mengalami kerasukan. Sampai akhirnya Jungwon berhasil mengejar Eunse dan menghentikan pelariannya. Dan ternyata iblis yang bersemayam di tubuh Eunse dengan mudahnya menebar pengaruhnya pada orang-orang di sekitarnya. Maka mereka pun memutuskan untuk membawa Eunse ke rumah Jungwon. Setibanya di rumah, tanpa basa-basi Kang Bao pun mengikat Eunse dalam sebuah kursi. Sharon mengingatkan Jungwon bahwa setelah ini akan sangat berbahaya karena sesaat lagi Sharon akan melakukan ritual eksorsis. Jungwon sendiri diperintahkan untuk memeriksa kondisi tubuh Eunse selama ritual berlangsung. Maka tak lama kemudian dimulailah ritualnya, yang seketika itu pula sang iblis mulai menebar tipu dayanya. Sharon pun tak menyangka jika iblis ini sangat sulit untuk ditaklukkan. Tak seperti biasanya yang dengan mudah Sharon membongkar identitas sang iblis, yang mempermudah Sharon untuk mengusir iblisnya. Namun iblis dalam tubuh Eunse nampaknya berbeda. Kemudian terdengar suara sesuatu di luar sana, yang lantas Kang Bao pun memeriksanya. Yang rupa-rupanya para pasukan kultus sesat datang di tempat yang sama. Setelah mengatasi gangguan, lantas Kang Bao kembali ke tempat ritual, di mana terlihat Jungwon yang khawatir menatap sedih keadaan adiknya. Namun kemudian Jungwon pun mengalami kerasukan. Dan di sini Sharon pun tahu betul jika iblis yang merasuki Jungwon adalah iblis suruhan dari iblis yang bersemayam dalam tubuh Eunse. Melihat sang iblis yang sangat sulit ditaklukkan dan masih bisa menebar ancamannya, Sharon meyakini bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar di dalam rumah ini. Maka Sharon pun mulai memperlihatkan kepekaan indranya. Dan betapa terkejutnya mereka saat mendapati di satu dinding rumah Jungwon terdapat tulisan kuno yang bisa jadi inilah sesuatu yang menguatkan sang iblis.
Dan ketika Kang Bao merusaknya, Eunso pun mulai bereaksi. Dan di fase ini, sang iblis mulai mempengaruhi orang-orang di sekitar. Dan celakanya yang menjadi sasaran sang iblis adalah Kang Bao. Di mana Kang Bao terpengaruh oleh bisikan traumanya sendiri. Sampai-sampai tanpa disadarinya, nyaris saja Kang Bao menghabisi Seren. Lantas Seren pun melanjutkan ritualnya. Namun Jungwon yang khawatir pada adiknya tanpa sengaja merusak segel garam yang menjadi pelindung keselamatan mereka. Sontak saja sang iblis dengan leluasa terlepas dari ikatannya. Mereka pun saat itu juga berpencar untuk mencari keberadaan Eunso. Namun saat mereka terpisah, ancaman sang iblis pun semakin menjadi. Melihat kekuatan sang iblis yang tak melemah sama sekali, Seren dan Kang Bao menduga bahwa masih ada sesuatu yang tersimpan di rumah ini. Dan Jungwon pun teringat perkataan anggota kultus yang menyamar datang ke rumahnya. Mereka berkata bahwa mereka menyimpan sesuatu di dalam gudang, yang lantas Kang Bao pun pergi memeriksanya seorang diri. Dan betapa terkejutnya Kang Bao saat mengetahui bahwa gudang tersebut dijadikan tempat pemujaan oleh kultus sesat ini. Melihat hal tersebut, Kang Bao pun menghantam semuanya. 한국인이에요? Kang Bao sempat terdesak, begitupun dengan kawanannya di dalam rumah. Namun nampaknya Kang Bao benar-benar memiliki kemampuan tersembunyi, di mana dia memanfaatkan iblis Lucifer yang pernah merasukinya untuk melakukan perlawanan. Sekembalinya Kang Bao ke dalam rumah, nampak Eunso sudah berdiri di hadapan mereka. Dan tanpa dukungan kultus yang menguatkan sang iblis, maka Seren pun melanjutkan ritualnya. Sampai akhirnya dia bisa melemahkan sang iblis setelah dia mengetahui bahwa identitas sebenarnya dari sang iblis bernama Moloch. Namun setelah separuh hawa jahat sang iblis terlepas dari tubuh Eunso, tiba-tiba saja portal neraka terbuka lengkap dengan sang raja neraka menunggu di dalam sana. Sebisa mungkin mereka pun mempertahankan tubuh Eunso yang akan dibawa serta sang iblis untuk kembali. Sekalipun tertatih dan berkali-kali terlempar, pada akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Eunso. Setelah itu, Eunso kembali tersadar terlepas dari jeratan sang iblis yang selama ini membelenggunya. Dan di akhir film, Kang Bao dan kedua rekannya pun mendatangi markas pusat pemuja sesat tersebut. Yang lantas tanpa ampun Kang Bao pun menghajar mereka dan film pun berakhir. Nah oke guys, mungkin segitu saja di video kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di next video.